Saya berasal dari non kependidikan, jadi bukan basicnya bukan pendidik ya, tapi tamatan sospol. Kemudian mengajar di Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen, jadi agak menyimpang dengan yang saya ajarkan mengenai metode pembelajaran STEAM atau STEM ya. Jadi saya menjelaskannya pasti nggak sebagus yang dijelaskan oleh Bu Lisa ya cara penyampaiannya, karena basicnya bukan pendidikan. Tapi saya berusaha untuk menjelaskan. Metode pembelajaran STEAM atau STEM ya. Ini sudah lama diperkenalkan di luar negeri, di Amerika, di Jepang, kemudian di Korea ya. Ini basicnya adalah memperkenalkan objek yang dijadikan bahan pembelajaran ya, dengan menggabungkan keempat atau kelima unsur ya. Jadi STEAM itu kepanjangannya ada science, kemudian teknologi, kemudian engineering, kemudian ada yang menambahkan dengan art, kemudian ditambahkan lagi dengan matematik atau maths ya. Nah, kalau di kita di Indonesia mungkin relatif baru ya, karena ini menggabungkan dari beberapa komponen ilmu ya. Jadi alasannya mungkin karena kemampuan kita dalam menggabungkannya itu ya. Jadi bagaimana sebuah objek itu bisa dijelaskan dengan 5 gabungan ilmu sekaligus. Nah, misalnya ada objek gitu ya, objek. Nah, kemudian dari sainsnya, ya. Pertama kali kita masuk ke lokal ya. Ini sains itu kan, saya jelaskan dulu ya. Ya, ada sains, teknologi, engineering, kemudian art, kemudian math ya. Nah, sains itu bukan berhubungan dengan cara pikir. Nah, pertama kali kita masuk ke kelas, sebelumnya, ini mungkin kurang berlaku ya di zaman pandemi ini ya, karena ini harus tatap muka, ya, karena harus memperkenalkan objek kepada siswanya langsung. Jadi ada komunikasi dan kolaborasi antara siswa dengan guru. Nah, mungkin setelah habis pandemi COVID, mungkin ini baru bisa dipraktekkan kembali. Nah, jadi pertama kita masuk ke kelas ya, kita memperkenalkan objek ya. Kita seharusnya kan punya referensi dulu mengenai objek itu. Misalnya kipas ya, kipas. Nah, kipas ini kan sebagai seorang guru yang baik ya, yang punya persiapan dalam menjelaskan kepada siswa, harus mencari dulu referensi kipas itu apa sebenarnya, ya kan? Kemudian sejarah kipas, ya Bu, manfaat kipas, kemudian bahan-bahan yang bisa dibuat dari kipas itu apa saja, ya dari awal sampai akhir, ya, supaya pengetahuan kita itu tidak dikalahkan oleh pengetahuan siswa kan. Kita harus cari dulu referensi ya sebelum kita masuk ke kelas. Nah, itu yang disebut dengan sains ya. Jadi kita menjelaskan dulu semua. Kemudian teknologi ya, misalnya ya, teknologi ini kan menyangkut alat ya, alat yang digunakan. Kipas ini dibuat dengan menggunakan alat apa ya, peralatannya apa aja, teknologinya apa aja di kipas itu. Kemudian engineering ya, mendesain dan merancang kipas ya. Kipas itu ada yang biasa ya, ada yang pakai remote kan, itu kan perkembangan teknologinya ya. Itu kan harus didesain ya, bagaimana kipas itu bisa menarik perhatian orang dan mempunyai manfaat yang lebih kepada orang yang lain ya. Semakin otomatis dia, maka kipas itu akan semakin engineeringnya semakin tinggi ya. Ada kipas yang pakai remote ya sekarang ya, pakai remote, kemudian bisa diputar-putar, digeleng-gelengkan atau dan sebagainya, bisa dimatikan pakai remote. Nah, kemudian art ya, seni. Nah, kipas ini bentuknya gimana supaya kipas itu lebih memiliki nilai seni yang tinggi kipas itu. Nah, itu kan tergantung dari desainnya. Ya, ada yang sifatnya berdiri saja, ada yang duduk, ya kan Bu? Ada yang bisa digantung dan sebagainya. Nah, itu semakin hari.
dan seterusnya lah kita jelaskan ya. Nah, sebenarnya video ini untuk memancing minat siswa ya, memancing minat siswa untuk lebih mengetahuinya lebih ya. Nah, ini kita jelaskan dulu panjang lebar mengenai jembatan. Ini contohnya adalah jembatan desa ya. Kemudian suaranya nggak keluar. Kita jelaskan di sini jembatan, ada jembatan beton, ada jembatan kayu, ada jembatan gantung dan lain sebagainya ya. Berarti kita harus punya referensi mengenai jembatan, karena yang dijelaskan adalah jembatan. Nah, mungkin setelah kita saksikan video ini dan siswa menyaksikan video, kemudian baru kita kasih prakteknya ya. Ini saya dari ada guru yang ada di Jawa ya. Ini bagaimana penerapan dari metode pembelajaran STEAM.